Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung. Jadi di video kali ini gue bakal cerita ke kalian sebuah kisah yang cukup menarik, di mana kisah ini menceritakan sebuah perang antara pasukan muslimin melawan pasukan kafir Quraisy. Nah, di cerita ini dikatakan bahwa ini adalah perang pertama bagi para pasukan muslimin, yang dimana perang ini banyak menewaskan para gembong-gembong kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abu Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hisham, dan masih banyak yang lainnya. Dan di perang ini juga kita bakal melihat bagaimana hebatnya para pasukan kaum muslimin. Ya, di antaranya ada Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Jubair bin Awam, dan masih banyak sahabat yang lainnya. Oke, tanpa banyak basi langsung aja kita ke ceritanya. Perang Badar. Perang ini terjadi di lembah Badar, yaitu sekitar 80 mil dari barat daya kota Yasrib atau yang sekarang disebut dengan Madinah. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau bertepatan dengan 13 Maret tahun 624 Masehi. Perang ini berawal dari terusirnya masyarakat muslimin dari kampung halaman mereka, sehingga memaksa mereka untuk meninggalkan harta benda dan keluarga-keluarga mereka. Dikatakan oleh para sejarawan bahwa kaum muslimin terusir dikarenakan siksaan-siksaan yang cukup berat yang dilakukan oleh para kaum kafir Quraisy. Nah, akibat siksaan-siksaan inilah Rasulullah pun memerintahkan kepada para pengikutnya untuk berhijrah dari Makkah ke kota Madinah. Selang beberapa tahun kemudian, terdengar kabar bahwa ada kafilah dagang Quraisy yang hendak berangkat pulang dari negeri Syam menuju kota Makkah. Dikabarkan bahwa kafilah ini membawa 1.000 unta dengan banyak barang berharga di dalamnya, yang mana unta-unta ini membawa harta mereka sekitar puluhan ribu dinar. Mendengar kabar ini, Rasulullah pun mengajak sahabat-sahabat beliau keluar dari kota Madinah untuk menghadang kafilah dagang tersebut. Nah, menariknya di sini adalah Rasulullah tidak melakukan persiapan dengan benar-benar matang. Para pasukan muslimin hanya membawa alat perang seadanya, karena Rasulullah tidak mengizinkan sahabat-sahabat beliau untuk mengambil kuda serta unta-unta mereka, atau pedang-pedang mereka. Cuma yang ada dan yang siap sekarang saja yang berangkat, kata Rasulullah. Akhirnya, setelah melakukan persiapan, terkumpullah sekitar 300 pasukan lebih dengan 70 ekor unta, 1 ekor kuda, dan beberapa peralatan perang seadanya. Sehingga untuk satu unta dibagi untuk 3 orang. Jadi dengan cara ganti-gantian. Yang satu naik, yang dua jalan kaki. Setelah cukup jauh, ganti lagi, yang satu orang naik, yang dua jalan kaki. Dan pada tanggal 12 Ramadan, Nabi pun keluar dari kota Madinah untuk menghadang kafilah dagang tersebut. Namun ternyata rencana ini telah terdengar oleh kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah salah satu gembongnya kafir Quraisy pada masa itu. Mendengar kabar bahwa pasukan muslimin mencoba untuk menyergap mereka, Abu Sufyan pun akhirnya mengutus salah satu orang untuk pergi ke Mekah memberitahukan bahwa mereka akan dihadang oleh kaum muslimin. Mendengar hal ini pun akhirnya Abu Jahal menyuruh kaumnya untuk mengumpulkan orang agar membentuk sebuah pasukan, yang mana akhirnya terkumpullah sekitar 1.300 pasukan dari berbagai suku dengan 100 orang pasukan berkuda dan 600 yang mempunyai baju perang lengkap serta unta yang sangat banyak, sangat berbanding terbalik dengan pasukan muslimin. Dan dikatakan bahwa memerlukan 10 unta untuk disembelih sebagai makanan mereka. Dan setelah dirasa siap, akhirnya pasukan kafir Quraisy Mekah pun berangkat untuk menyerang kaum muslimin. Nah, di tengah perjalanan, ternyata kafilah dagang Abu Sufyan ini selamat. Sebab setiap kali Abu Sufyan ketemu orang, selalu menanyakan apakah pasukan muslimin lewat di daerah sini atau adakah mata-mata Muhammad yang lewat sini. Sampai akhirnya di dekat sumur, ada seseorang yang mengatakan bahwa ada 2 orang menaiki unta yang mengambil air di sini kemudian pergi. Abu Sufyan pun akhirnya mencek di tempat orang tadi mengikat unta-unta mereka. Setelah mengorek-ngorek pasir yang ada di sekitar situ, ternyata Abu Sufyan menemukan biji-biji kurma Madinah, sehingga ini membuktikan bahwa di dekat sini ada pasukannya muslimin. Abu Sufyan pun akhirnya merubah rute perjalanan mereka sehingga membuat mereka selamat. Nah, merasa selamat, Abu Sufyan pun kembali mengirim utusan ke pasukan kafir Quraisy untuk mengabarkan bahwa mereka telah aman dari kejaran pasukannya Muhammad. Tatkala utusan Abu Sufyan datang, ternyata pasukan kafir Quraisy ini baru setengah perjalanan. Mendengar berita bahwa kafilah dagang telah selamat, mereka pun sebenarnya ingin pulang. Ya, dikarenakan gak ada alasan lagi untuk mereka berperang melawan pasukan muslimin. Tapi di sini mereka malah ditahan oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan bahwa kita tidak akan pulang sebelum kita di Badar sampai akhirnya kita perangi Muhammad dan pasukannya. Dan kita pun akan menang, kita sembelih unta-unta kita di sana, kita makan-makan di sana, kita minum-minum khamar di sana, dan biar budak-budak wanita kita nyanyi-nyanyi, joget-joget. Kita pesta-pesta sampai 3 hari.
sehingga kabar kemenangan kita ini terdengar di seluruh jazirah Arab agar mereka takut sama kita. Nah, meskipun telah diprovokasi oleh Abu Jahal, namun Bani Juhroh tetap enggan untuk melanjutkan perjalanan, karena apa yang coba mereka lindungi telah aman. Nggak ada lagi gunanya pergi untuk berperang. Pulangnya Bani Juhroh ini menyebabkan berkurangnya pasukan kafir Quraisy menjadi sekitar 1.000 pasukan. Kemudian mereka pun berjalan ke arah Badar hingga akhirnya sampai di Dwatil Quswa. Seperti halnya Abu Sufyan, Nabi Muhammad pun mengutus beberapa orang untuk mengecek keadaan sekitar. Hingga akhirnya terdengarlah kabar bahwa kaum kafir Quraisy Mekah telah keluar 1.000 orang lebih untuk memerangi mereka. Nah, mendengar hal ini, Rasulullah pun mengumpulkan sahabat-sahabat beliau untuk ngasih tahu kalau kondisi telah berubah. Kafilah dagang telah berlalu dan pasukan Quraisy telah datang. Bagaimana pendapat mereka tentang hal ini? Apakah mau maju terus atau mundur dulu? Soalnya kalau terus maju, ini bakalan berpotensi ngadepin 1.000 orang pasukan kafir Quraisy lengkap dengan peralatan tempur mereka. Dan setelah melakukan musyawarah yang cukup lama, akhirnya Nabi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan bekal janji dari Allah bahwa mereka akan memenangkan apa yang akan mereka hadapi. Entah itu kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan atau pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 1.000 orang lebih. Setelah melanjutkan perjalanan, sampailah akhirnya pasukan muslimin di Udwatil Dunya, yang mana berseberangan dengan pasukan kafir Quraisy. Pasukan muslimin di Udwatil Dunya, pasukan kafir Quraisy Mekah di Udwatil Quswa. Dan tatkala pasukan muslimin sampai di Badar, Nabi pun kasih tahu bagaimana strategi yang akan dilakukan. Di antara strategi beliau adalah pasukan muslimin harus menguasai sumur-sumur yang ada di Badar, sehingga para pasukan tidak akan kehausan untuk minum. Akhirnya, tibalah waktu perang antara pasukan muslimin melawan pasukan kafir Quraisy. Dan di antara gembong-gembong kafir Quraisy yang ikut adalah Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abul Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hisham, Naufal bin Khuwailid, Harits bin Amil bin Naufal, Suaimah bin Adid, Nazor bin Harits, Jam'ah ibnul Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Nubaih wa Munabbih ibnu Hazzaj, Suhail bin Amr. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini sebenarnya adalah orang yang baik, cerdas, pintar, namun agak pimplan. Dan dia orang paling senior di kaum kafir Quraisy. Orang yang cukup ditaati lah di kaumnya. Nah, sebelum perang pun dia sempat berdiri dan berkata kepada kaumnya bahwa sesungguhnya kaum muslimin datang untuk cari mati. Tidaklah mereka datang kecuali keburukan untuk kita. Sudahlah, lebih baik kita pulang saja. Toh kafilah dagang juga sudah selamat. Namun ketika Utbah coba provokasi kaum Quraisy untuk pulang, tiba-tiba datang Abu Jahal dan dia pun berkata kepada para pasukan kafir Quraisy, sungguh paru-paru Utbah dipenuhi dengan ketakutan. Sehingga membuat Utbah marah dan membalas ejekan Abu Jahal. Namun Utbah kalah berdialog dengan Abu Jahal dikarenakan Abu Jahal memprovokasi suku-suku yang lain. Dan tepat hari Jumat tanggal 17 Ramadan, peperangan pun dimulai. Perang ini diawali dengan duelnya Aswad bin Abdil Asad al-Mahjumi dari pasukan kafir Quraisy melawan Hamzah bin Abdul Muthalib. Aswad ini orangnya sadis, bengis, dan berakhlak buruk. Ia pun bersumpah akan minum dari telaga yang telah dibuat oleh pasukan kaum muslimin. Mendengar hal ini, keluarlah Hamzah bin Abdul Muthalib dari pasukan muslimin untuk melawannya. Dan tatkala keduanya saling berhadapan, Hamzah radhiyallahu anhu berhasil menebas betis si Aswad sehingga membuat Aswad tidak bisa berdiri. Dan ia pun coba merangkak menuju telaga muslimin untuk memenuhi sumpahnya. Namun tatkala Aswad hampir sampai di dekat sumur, Hamzah pun melayangkan tebasan untuk kedua kalinya sehingga sumpah pun gagal terpenuhi. Jadi ya dibiarin aja dulu si Aswad ini merangkak menuju sumur. Sudah dekat baru deh dibunuh sama Hamzah. Selain dari duelnya Hamzah melawan Aswad tadi, ada juga 3 orang pasukan muslimin melawan 3 pasukan kafir Quraisy Mekah. 3 orang ini adalah Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Saibah bin Rabi'ah serta anaknya Al-Walid ibnu Utbah dari pasukan kafir Quraisy. Dan dari pasukan muslimin, awalnya 3 orang dari Ansar coba maju untuk melawan pasukan kafir Quraisy, namun ditolak oleh Utbah karena mereka ingin dari kaum Quraisy muslim. Mereka pun meminta kepada Rasulullah untuk mengeluarkan pasukan muslimin yang sepadan dengan mereka. Dan Nabi pun memerintahkan Ubaidah bin Harits, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib untuk maju menghadapi mereka. Jadi Ubaidah melawan Utbah, Hamzah melawan Saibah, Ali melawan Al-Walid. Adapun Hamzah dan Ali dengan cepat menghabisi musuh-musuh mereka. Sedangkan Ubaidah melawan Utbah dengan cukup sengit. Sampai masing-masing dari mereka berhasil melukai satu sama lain. Kemudian datanglah Hamzah dan Ali membantu Ubaidah yang terluka untuk dibawa mundur, kemudian mereka kembali lagi untuk membunuh Utbah.
Dan duel ini pun kembali dimenangkan oleh pasukan muslimin. Nah, setelah kalahnya 3 pendekar kaum musyrikin ini pun membuat jatuh mental pasukan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk menyerang dengan satu serangan serentak. Akhirnya bertemulah kedua belah pasukan. Nah, kita tahu nih kan, kalau perang ini tidak berimbang antara 1000 pasukan melawan 300 pasukan. Namun ternyata pasukan muslimin berhasil membuat repot pasukan musyrikin. Dan di antara orang yang membuat repot adalah Rasulullah itu sendiri. Karena beliaulah orang yang berada paling depan di antara pasukan muslimin. Selain Rasulullah, ada juga Hamzah bin Abdul Muthalib, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak lagi yang lain, yaitu para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Ini terbukti dari beberapa kesaksian para pasukan Quraisy serta beberapa mayat pasukan kafir Quraisy yang berubah menjadi hijau dan bekas pukul cimiti serta luka bakar akibat serangan dari para malaikat. Oke, sekarang kita ke detik-detik tewasnya para gembong-gembong kafir Quraisy. Yang pertama kita ke Umayyah bin Khalaf. Dia adalah majikannya Bilal bin Abi Rabbah, dan dialah yang menyiksa Bilal, yang menjemur Bilal di bawah terik matahari serta menaruh batu di atas perut Bilal. Tewasnya Umayyah bin Khalaf ini disebutkan bahwa ketika dia ditawan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dulunya sahabat Umayyah ketika di Mekah. Nah, ketika berakhirnya perang Badar, Umayyah ini belum tewas. Dia bersama anaknya Ali bin Umayyah kemudian bertemu dengan Abdurrahman. Umayyah berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, kenapa tidak tawan saya saja? Saya lebih berharga dari baju perang yang engkau kumpulkan." Dan memang ketika itu Abdurrahman sedang mengumpulkan baju-baju perang serta beberapa pedang sebagai ganimah. Mendengar hal ini, Abdurrahman pun setuju dengan apa yang ditawarkan Umayyah. Abdurrahman membuang baju perang yang telah ia kumpulkan, kemudian menawan Umayyah. Nah, ketika hendak dibawa ke Rasulullah, Bilal melihat Umayyah yang sedang dibawa oleh Abdurrahman. Melihat hal ini pun, Bilal bin Abi Rabbah mengejar Umayyah bin Khalaf untuk membunuh Umayyah sambil berkata, "Kalau bukan Bilal yang mati, maka Umayyah lah yang mati." Melihat hal ini, Abdurrahman pun mengatakan kepada Bilal bahwa orang ini adalah tawananku. Jangan kau ganggu Bilal. Bilal pun akhirnya berteriak memanggil sahabat-sahabat muslimin dari Ansor sambil berkata, "Wahai sahabatku, inilah orang yang dulu menyiksaku ketika di Mekah. Orang ini adalah gembongnya para kafir Quraisy." Akhirnya Umayyah pun dikejar oleh Bilal serta sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya Abdurrahman pun membawa Umayyah untuk menuju ke Rasulullah. Umayyah yang berbadan gendut ini larinya cukup lamban, sehingga akhirnya Abdurrahman menyuruh Umayyah untuk merangkak biar dilindungi dengan badannya si Abdurrahman. Setelah terkejar oleh Bilal dan sahabat-sahabat yang lainnya pun menusuk tubuh Umayyah dari bawah, sehingga tewaslah Umayyah bin Khalaf. Nah, itulah tadi cerita tentang tewasnya salah satu gembong kafir Quraisy, yaitu Umayyah bin Khalaf. Adapun kisah tewasnya Ubaidah bin Sa'id bin Ash yang dibunuh oleh Jubair bin Awam. Diceritakan dari Jubair bin Awam bahwa beliau melihat Ubaidah bin Sa'id bin Ash dengan menggunakan pakaian perang yang lengkap, semua tertutup terkecuali di daerah matanya saja. Jubair pun mengatakan bahwa tak ada celah sedikit pun, sampai aku pun maju ke Ubaidah, kemudian kumasukkan tongkat ke matanya sehingga tewaslah Ubaidah. Nah, yang terakhir adalah tewasnya orang yang paling sombong, angkuh, dan orang yang paling ahli memprovokasi, yaitu gembong-gembongnya pasukan kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal bin Hisham. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf bahwa ketika perang Badar, beliau melihat ada dua anak muda di arah kanan dan kirinya. Kemudian salah satu dari kedua pemuda tersebut menghampiri beliau sambil mengisyaratkan dengan matanya dan berkata, Om, tahu Abu Jahal nggak yang mana?" Abdurrahman pun menjawab, "Iya, aku tahu. Ada perlu apa kau dengannya?" Pemuda itu pun menjawab, "Aku dikabarkan bahwa dialah orang yang paling sering mencelakakan Rasulullah. Kalau ketemu, aku bakal mengejarnya terus sampai dia atau aku yang mati." Mendengar hal ini, Abdurrahman pun mengatakan, "Nanti kalau ketemu aku kasih tahu." Dan ternyata yang di sebelah lagi mengatakan hal yang sama. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba aku melihat Abu Jahal, kata Abdurrahman. Dia sedang dikelilingi oleh pasukan kafir Quraisy. Lalu Abdurrahman pun bilang kepada pemuda tadi, "Kamu lihat si Fulan itu? Nah, itu si kampret yang kalian cari-cari." Tatkala mereka berdua dikasih tahu yang mana Abu Jahal, mereka langsung pergi menuju ke arahnya. Mereka terus menyerang pasukan-pasukan Abu Jahal sampai akhirnya berhasil menebas Abu Jahal.
Namun ternyata salah satu dari mereka ada yang terkena tebasan pedang, sehingga lengannya hampir putus. Tangan yang hampir putus itu pun akhirnya diinjak, kemudian ditarik sampai lepas karena membuat susah bergerak. Ternyata Abu Jahal masih belum mati, masih napas terakhir, dan ketika perang Badar berakhir, kemudian Rasulullah menyuruh melakukan pengecekan. Ibnu Mas'ud pun melihat Abu Jahal kemudian memenggal kepalanya. Nah, itulah tadi sedikit cerita tentang perang Badar. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh pasukan muslimin. Terlihat dari jumlah korban, 14 orang tewas dari pasukan kaum muslimin dan 70 orang dari kaum kafir Quraisy, termasuk dari bos-bos mereka. Serta 70 orang lagi ditawan oleh pasukan muslimin. Oke guys, itu saja video kali ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.